Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya sekarang? Semangat luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, kalau kita semangat, pasti belajarnya juga jadi hebat. Hari ini kita akan belajar tema rekreasi dengan subtema peralatan rekreasi. Apa itu peralatan rekreasi? Peralatan rekreasi adalah sarana atau perlengkapan yang kita butuhkan di tempat kita akan berekreasi. Misalkan kita berekreasi ke pantai, apa yang kita perlukan? Wah, rupanya kita perlu bas. Selain bas, apa lagi ya? Iya, mobil. Yang lainnya? Motor. Bisa, ya. Nah, ini semua disebut transportasi atau kendaraan yang kita butuhkan untuk perjalanan menuju ke pantai, ya. Nah, ini apa ini? Baju renang, pakaian renang yang kita butuhkan waktu kita mau berenang di pantai. Lalu selesai kita berenang, kita juga perlu pakaian ganti ya, supaya tidak masuk angin. Nah, kalau anak teacher ini apa namanya? Mainan. Untuk apa? Kalau anak teacher mau sambil bermain di pantai, boleh bawa mainannya seperti ini contohnya. Bawa ember-embernya, bolanya, bebek-bebeknya, sekopnya, pelampungnya, dan sebagainya. Nah, anak-anak bisa bermain seperti gambar ini. Bermain bola, berenang, bermain istana pasir, dan sebagainya. Nah, yang serunya lagi bermain banana boat ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini dia mau menikmati pemandangan pantai sambil berjemur. Kira-kira apa yang dibutuhkan ya? Perlu sunblock ya, supaya kulitnya tidak terbakar, dioleskan dulu sunblock ke kulitnya supaya tidak terbakar kulitnya. Kemudian kalau mau pakai teropong, nih. Nah, misalkan sambil melihat pemandangan di pantai menggunakan teropong, boleh juga. Lalu bisa juga pakai topi dan kacamata ya. Selain cantik, membuat mata juga tidak silau untuk memandang ketika panas terik matahari menggunakan kacamata dan topi. Ya, kalau anak teacher mau berenang, perlu pelampung ya, supaya tidak tenggelam, apalagi kalau tidak tahu berenang. Kalau anak teacher mau memancing ikan, maka perlu membawa pancing. Ya. Lalu yang penting lagi adalah membawa makanan dan minuman supaya tidak kelaparan dan kehausan ya. Nah, perlu juga ada tikarnya. Oke. Itulah. Nah, itulah contoh-contoh perlengkapan rekreasi ke pantai. Selanjutnya,
hari ini tugas anak-anak teacher mau sampaikan dulu renungan untuk minggu ini dari Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, anak-anak teacher, kalau tadi perlengkapan ke pantainya ada peralatannya. Kita pun seperti itu, ada perlengkapan kita untuk melawan tipu muslihat si iblis yang ingin menggoda kita supaya kita jadi anak yang nakal, anak yang malas belajar, tidak mau sekolah. Ini kan daring, tak usah sekolah. Nah, supaya kita bisa bertahan, maka kita harus punya perlengkapan senjata Allah. Apa itu? Firman Tuhan, ya. Firman Tuhan adalah senjata kita. Nah, kalau kita mau belajar firman Tuhan, maka kita mengerti kehendak Tuhan, kita akan berusaha menaati firman Tuhan, maka iblis takut untuk menggoda kita, ya. Nah, itulah yang menjadi perlengkapan kita. Kita berdoa ketika iblis menggoda, ayo tak usah belajar, capek. Nah, pasti kalau dengar firman Tuhan, oh tidak, Tuhan Yesus tidak suka aku malas, aku harus rajin belajar. Nah, jadi anak-anak pasti bisa kalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, seperti itu. Amin. Iya. Nah, sekarang untuk tugas kegiatannya, jangan lupa sebelum belajar selalu beribadah singkat dulu. Kemudian berdoa sebelum makan dan minum. Kalau kita rekreasi, jangan jadi lupa berdoanya waktu mau makan dan minum. Kemudian menghabiskan bekal makanan dan minumannya. Jangan suka membuang-buang makanan. Supaya hal itu tidak terjadi, maka makan dan minumlah secukupnya. Ya, ambil secukupnya supaya tidak terbuang-buang. Dan tugas selanjutnya, anak-anak teacher coba buka bukunya di halaman 23 buku rekreasi. Nah, tugasnya di situ melingkari gambar benda yang bentuknya sama. Coba perhatikan ada bentuk geometri di situ, ya. Ada bentuk lingkaran, segitiga, segi empat, segi panjang. Nah, perhatikan yang di samping gambarnya. Nah, apa yang sama bentuknya dengan lingkaran? Ayo, lingkari gambarnya. Di situ ada bola, payung, balon, dan sepatu. Mana yang mirip dengan lingkaran itu dilingkari. Selain itu, yang segitiga juga seperti itu. Mana yang mirip dengan segitiga itu yang dilingkari. Segi empat juga demikian dan segi panjang juga demikian, ya. Lalu kita buka lagi bukunya, buku sains halaman 18. Di situ tugasnya mengurutkan gambar dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, ada gambar topi. Nah, ukurannya berbeda-beda. Demikian juga kamera dan pelampung. Urutkan dari yang terkecil dulu sampai yang terbesar. Selanjutnya, tugas anak teacher menyebutkan huruf konsonan pada kata pelampung. Kalau kita sudah belajar huruf vokal yaitu A, E, I, O, U. Berarti huruf konsonannya di luar huruf vokal. Apa itu? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z.
Itulah semua huruf konsonannya. Coba cari huruf konsonan yang teacher sebutkan tadi dalam kata pelampung, ya. Itulah nanti yang kamu sebutkan huruf konsonannya. Lalu seninya anak teacher menggambar pelampung, ya. Itu saja tugas kegiatannya hari ini. Tetap semangat dan selamat belajar. Tuhan memberkati.